Diberikan tema murid yang bersedia diperlengkapi. Saya mengajak kita membuka terlebih dahulu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oh, belum berarti. Oke, saya tunggu 1 menit. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, kita baca secara bergantian, saya ayat yang genap. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah melihat cuplikan ini. Cuplikan tentang lowongan pekerjaan. Baik kita yang membuat lowongan pekerjaan untuk perusahaan kita, ataupun kita yang sedang mencari kerja beberapa waktu yang lalu dan kemudian kita melihat lowongan pekerjaan. Kalau kita melihat lowongan pekerjaan, misalkan contoh di slide ini, lowongan pekerjaan jadi marketing seperti itu ya, atau salesman. Maka dikatakan di sana kualifikasinya apa? Pria atau wanita umur maksimal 30 tahun. Nah, saya nggak masuk tuh, saya udah 40. Jadi nggak bisa tuh ya. Kemudian pendidikan minimal D3, semua jurusan. Kemudian tertarik otomotif, percaya diri, persuasif, dan komunikatif. Ya, karena marketing itu kan harus komunikatif. Jadi memang persyaratannya seperti itu. Kemudian dikatakan di sana berorientasi pada pencapaian target penjualan dan kepuasan konsumen, memiliki kendaraan dan SIM C. SIM C itu motor seperti itu ya. Tapi sayangnya pendaftaran dibuka mulai 27 Agustus 2018. Udah lewat ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam iklan lowongan pekerjaan ini, maka kita bisa berkata gini, seseorang atau sebuah perusahaan yang mencari karyawan, maka dia punya kualifikasi dan kemudian dia juga memberikan benefit di situ. Dengan kata lain, sebuah perusahaan itu akan mencari orang-orang yang kita bisa katakan punya kompetensi, punya sebuah kemampuan. Apa sih kemampuan itu? Maka saya coba cuplik 2 perkataan orang berkaitan dengan pengertian kompetensi itu. Yang pertama adalah Stephen Robin. Stephen Robin berkata gini, kompetensi itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mengerjakan berbagai tugas yang ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah kemampuan intelektual, harus pintar, harus mampu berpikir, harus mampu berpikir secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan fisik. Kemudian yang kedua adalah yang bernama Van Loof, bacanya apa ya? Derdonk dan Gemmel, ya intinya gitu. 3 nama ini berkata kompetensi adalah suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa, efektivitas kemampuan. Karakteristik tersebut dilihat di dalam bertindak, bagaimana berperilaku dan berpikir dari seseorang. Ketika kita melihat akan hal ini, inilah kompetensi. Ketika kita mencari karyawan atau ketika kita melamar sebuah pekerjaan, maka kita perlu dituntut kompetensi. Tetapi perusahaan sadar, setiap orang kompetensi itu bisa ditingkatkan. Maka dikatakan ada setidaknya 10 cara meningkatkan kompetensi. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dan perencanaan, membuat program pelatihan, menyediakan mentorship dan coaching, kemudian rotasi pekerjaan. Mungkin di pekerjaan ini dia tidak cocok, dirotasi lagi, memberikan apresiasi dan promosi jabatan supaya semangat kerja kalau mencapai sesuatu naik tingkat. Kemudian membangun teamwork yang solid dan sebagainya sampai dengan yang ke-10.
Bapak Ibu, ketika kita melihat kompetensi di dalam dunia pekerjaan, maka kita akan berpikir gini, kenapa kompetensi seseorang itu penting di dalam sebuah dunia kerja atau usaha? Satu jawabannya, karena persaingan semakin ketat. Karena persaingan dan tantangan di dunia kerja semakin berat. Sehingga orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang punya kemampuan itu. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita akan tanya gini, apakah murid Tuhan perlu memiliki kompetensi dalam atau untuk memberitakan Injil Tuhan? Apakah murid Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen perlu punya kompetensi untuk bisa memberitakan Injil Tuhan? Kadang ada orang yang berkata ini, enggak perlulah kompetensi, yang penting percaya Tuhan, Tuhan pasti buka dan kemudian Tuhan akan berikan orang-orang untuk diinjili. Iyalah, saya percaya Tuhan bekerja di situ. Tetapi ketika kita melihat apakah orang Kristen itu perlu punya kompetensi untuk memberitakan Injil Tuhan? Bagi saya, iya. Mungkin ada orang yang berkata, saya enggak setuju. Tapi bagi saya, iya. Kompetensi perlu dimiliki untuk memenuhi amanat agung Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan para murid itu 3,5 tahun baru amanat agung itu diberikan. 3,5 tahun mereka berjalan bersama Kristus, baru kemudian mereka diutus di tengah-tengah dunia dan Tuhan sertai mereka di dalam kekekalan. Kenapa perlu kompetensi? Karena kita menghadapi beragam kompleksitas manusia di dalam memandang Injil. Setiap orang memiliki keberatan dan kesulitan masing-masing di dalam menerima Kristus. Kita coba cross check. Ada orang yang pernah mengalami pengalaman traumatis masa kecil. Sehingga ketika disampaikan tentang kasih Allah Bapa, maka mereka berkata, padahal dia punya traumatis kepada papanya, kemudian diajarkan tentang kasih Allah Bapa. Dan kemudian dia katakan, enggak bisa. Karena papa saya begitu jahat, papa saya suka mukul saya, papa saya kalau saya lakukan kenakalan dia kurung saya di kamar mandi semalaman, dimatiin lampunya. Kemudian kamu sampaikan tentang Allah Bapa yang mengasihi. Kemudian dikatakan ada yang memiliki pergumulan mendalam tentang ilmu pengetahuan dan agama. Bukankah banyak orang mengaitkan bahwa antara sains dan agama itu sesuatu yang tidak bisa disambungkan. Sehingga ketika orang memahami sains dan kemudian diajarkan agama tidak masuk di dalam logikanya. Kemudian yang ketiga, ada yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang yang besar di keluarga Kristen, anak-anak bertumbuh di keluarga Kristen, tapi keluarga Kristen yang tidak bertanggung jawab. Yang hidup keluarganya sama dengan orang-orang dunia. Yang kata-katanya juga sama, bahkan lebih jahat daripada orang dunia. Sehingga mereka tidak mau terima akan Injil itu. Ada yang pernah ditipu atau dikhianati oleh orang Kristen. Itu banyak saya dengar di dalam masa-masa di luar sana, ada orang-orang yang ketika diinjili dan kemudian dikatakan percaya pada Kristus. Kemudian dikatakan ini, percaya pada Kristus sama dengan jadi orang Kristen kan? Iya, gitu kan ya, memang harus gitu ya. Tetapi kemudian dia katakan nggak bisa, karena dulu uang saya dimakan. Sama siapa? Sama orang Kristen. Bisnis join, tetapi kemudian dia kabur, bawa uang saya. Sama siapa? Sama orang Kristen. Sehingga mereka sulit untuk menerima akan Injil itu. Ada yang sejak kecil ditanamkan persepsi negatif terhadap orang Kristen. Sehingga saya katakan disinilah kompetensi penting kita miliki untuk menjadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dan firman Tuhan kepada kita hari ini. Di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan di sana, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dan 15, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Ketika kita bicara tentang murid yang diperlengkapi, maka kita bisa berkata murid yang diperlengkapi, buka kurung, bacanya adalah murid yang diinjili,
adalah murid yang harus diperlengkapi sejak masa kanak-kanak. Kalau kita lihat ayat yang ke-14 dan 15, Paulus berbicara kepada Timotius, anak rohaninya. Tetapi sebelum Timotius berjumpa dengan Paulus dan mereka punya relasi sebagai bapa rohani dan anak rohani, sesungguhnya Alkitab menceritakan bahwa Timotius telah dididik kebenaran firman Tuhan sejak kanak-kanak. Oleh siapa? Oleh mamanya, tingkat atasnya oleh neneknya. Oleh Lois dan Eunike. Mereka yang pertama-tama mengajarkan Injil itu, mengajarkan firman Tuhan itu, mengajarkan kitab suci itu kepada Timotius yang masih kecil. Sebelum dia mengenal Paulus, karena dia mengenal Paulus di dalam masa, kemungkinan besar masa remaja atau pemudanya, sebelum itu dia telah mengenal kitab suci, kitab perjanjian lama oleh ibu dan neneknya. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ketika Paulus katakan inilah yang menjadi fondasi Timotius. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa tetap beriman? Paulus itu tinggal memoles Timotius sesungguhnya. Dia tinggal mempertajam pengetahuannya tentang Allah. Dia tinggal mempertajam pengetahuannya tentang Taurat dan kemudian Paulus arahkan kepada Kristus. Tetapi Timotius punya dasar itu. Punya basic itu. Sejak masa kanak-kanak. Hal itu datang kepadanya melalui pengasuhan dari nenek dan ibunya. Sejak kecil mereka mengajari Timotius. Sejak kecil Timotius diajarkan perjanjian lama dan Timotius dipelajari apa yang dipelajari dari nenek dan ibunya. Bapak Ibu, ketika kita lihat ini, inilah tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi itu dikenal sebagai tradisi Shema. Shema itu apa? Shema itu adalah mereka mengajarkan Taurat kepada anak-anak. 2 ayat yang saya kutip pagi ini. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dituliskan gini. Haruslah engkau mengajarkannya sekali-kali? Tidak. Sesekali? Tidak. Tetapi dikatakan hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang, terus menerus. Seperti kita ngajarin anak kita, kalau makan jangan bunyi. Kalau makan jangan berantakan, terus diingatkan. Nah, dikatakan sana harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, bukan hanya mengajarkan, tapi membicarakannya. Kemudian dikatakan ketika, kapan? Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan. Ketika engkau berbaring atau ketika engkau bangun. Inilah Shema orang Israel ketika mereka sebagai orang tua punya anak dan kemudian Tuhan kasih perintah sampaikan, ajarkan, bicarakan di dalam kondisi apapun ketika anak itu bersama dengan engkau. Dan ajarkan. Apa yang diajarkan? Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Kalau di dalam Alkitab kita dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, kata dengarlah itu menggunakan kata Shema. Dan Shema itu punya beberapa arti yang bisa kita artikan gini. Dengarlah, ingatlah, taatilah, patuhilah, tunduklah, pahamilah, perhatikanlah, responilah. Hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Sehingga itulah yang dipahami oleh Lois, Eunike ketika mereka punya anak yang bernama Timotius. Ketika kita melihat akan ayat 14-15, kemudian saya coba mengajak kita berpikir kaitan dengan kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saya punya kalimat ini. Orang tua, Kristen, harus menjadikan anaknya murid Yesus di rumahnya sendiri. Kalau kita tidak memuridkan anak kita, dunia akan memuridkan anak kita. Ketika kita tidak mengajarkan anak kita tentang Kristus dan menjadi murid Yesus, dunia, lingkungan akan mengajarkan mereka bagaimana menjadi murid yang bukan murid Yesus. Karena tujuan utama mengasuh anak secara Kristen
adalah memuridkan. Di mana orang tua Kristen meneruskan ajaran guru agung kepada anak mereka. Orang Yahudi ketika menyampaikan Shema itu menjadi sebuah tradisi yang mereka terus wariskan kepada keturunan generasi sesudah mereka. Nah, masalahnya adalah kita itu terkadang merasa tidak punya warisan untuk mewariskan itu. Kita tidak punya warisan untuk mewariskan tentang Shema itu kepada anak-anak kita. Kita mungkin punya kebiasaan mewariskan adat istiadat kita. Misalkan Tionghoa mewariskan bagaimana Imlek, bagaimana pakai baju merah, bagaimana terima ampau, bagaimana Konghi atau Kongzi. Jadi itu yang kita wariskan. Ya enggak apa-apa, saya Imlek saya ikut. Saya kasih ampau juga untuk ponakan saya. Dan itu saya ikut. Tetapi kita ketika bicara tentang kita mewariskan Shema itu kepada anak-anak kita, mengajarkan, memuridkan anak-anak kita, itu terkadang bukan menjadi sebuah tradisi yang kita harus lakukan. Apalagi kalau kita punya orang tua yang bukan Kristen. Dan kita harus memulai sebuah tradisi baru kekristenan. Begitu sulit. Makanya terkadang ketika jadi orang tua, maka banyak kali mereka hanya bertugas untuk membesarkan, menyekolahkan, cari sekolah yang bagus di mana. Saya ingat ketika anak kami beberapa tahun yang lalu mau masuk sekolah nursery, playgroup. Saya mulai cari itu sekolah di sekitar Lipo, karena waktu itu kami tinggal di Lipo. Saya cari, saya tanya di sekolah ini, saya cari di sekolah itu. Dan kita terkadang kan berjuang untuk sekolah anak kita. Kenapa? Supaya dapat sekolah yang bagus. Supaya anak kita bisa dapat pengetahuan yang bagus. Itu baik. Itu baik. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang tua Kristen, kita harus menjadikan anak kita murid Yesus. Memuridkan anak kita. Meneruskan pengajaran daripada guru agung kita. Bagaimana kita melakukannya? Kemudian orang berkata gini, oh iya, saya memuridkan anak kita dengan saya ajak anak saya ke gereja. Ke sekolah minggu lah. Kalau anak kita masih kecil, sekolah minggu ya. Kalau anak kita udah agak gede, SMP, SMA, ke remaja. Kalau sudah kuliah, kerja, ke pemuda. Kategorial itu. Dimasukin di situ. Supaya apa? Supaya dimuridkan di situ. Bagus. Saya bilang sangat baik. Saya di gereja ini 3 kategorial itu saya pernah jadi pembinanya. Dari anak, remaja, pemuda. Dan saya sangat bersyukur orang tua mendorong anak-anak untuk ke kategorial. Sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Ataupun berdoa sebelum makan. Ataupun mengikuti kebaktian. Di remaja itu tiap minggu pertama kami tiadakan supaya anak-anak itu bisa ibadah bersama orang tua. Jadi kadangkala kita berpikir bahwa bagaimana kita melakukan pemuridan pada anak? Iya, bawa ke gereja. Apakah hanya itu saja? Maka saya mengajak kita berpikir tentang pemuridan yang dilakukan oleh Kristus. Pola pemuridan Tuhan Yesus lakukan pada 12 muridnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan panggil mereka, mengikutinya dan mereka taat. Itu kan pemanggilan murid, 12 murid itu dipanggil. Ada yang sedang nelayan, membersihkan jaringnya. Dan kemudian dipanggil, ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Mereka ikut, mereka taat. Mereka menyerahkan segalanya untuk mengikuti dia. Mereka menghabiskan banyak waktu bersamanya, 3,5 tahun. Kalau kuliah udah lulus tuh S1. Tergantung lah ya, jurusannya apa. Tapi kalau jurusan umum 3,5 tahun udah lulus S1. Kemana-mana mereka ikut Tuhan. Mereka mendengarkan ajarannya. Mereka bertanya kepadanya. Kalau mereka nggak ngerti, guru itu artinya apa? Guru itu maksudnya apa? Ketika orang tidak berhasil mengusir setan, kemudian mereka bingung. Kenapa nggak bisa berhasil mengusir setan? Terjadi dialog di situ. Kemudian mereka meniru dia.
Bapak Ibu sadarilah anak kita punya pilihan, menerima atau menolak untuk mengikut Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa kabar baik Injil itu berada dalam rumah kita, sehingga mereka tidak dapat menghindarinya. Ini bisa terjadi saat kita hadir bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus itu adalah ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah guru yang senantiasa hadir bersama dengan para murid. Makanya kalau di dalam Alkitab itu dikatakan ada Yesus, ada para murid. Memang ada beberapa kisah di mana para murid itu membeli makanan, tetapi kemudian mereka kembali lagi bersama dengan Yesus. Kebutuhan anak adalah kehadiran orang tua. Kadang orang tua berpikir kebutuhan anak adalah dicukupkan. Makanya orang tua kerja, anak-anak diasuh sama yang lain. Enggak masalah. Saya dan istri berdua juga kerja. Saya pelayanan, istri kerja. Itu enggak masalah. Apalagi di tengah-tengah masa-masa ini kita harus bekerja. Tetapi bagi saya di tengah-tengah kesibukan kita, anak-anak perlu kehadiran kita. Sesibuk apapun kita, setiap hari harus kita bersama dengan anak. Kenapa? Bukan hanya bersama untuk makan malam bersama, tetapi bersama anak untuk menyaksikan Injil dan mengajak anak kita menjadi murid Tuhan. Sehingga saya katakan kebutuhan anak adalah kehadiran orang tua. Sesibuknya kita pasti ada waktu setiap hari kita hadir untuk menyaksikan Injil Tuhan kepada mereka. Itu yang dialami oleh Timotius. Kehadirannya bersama dengan nenek dan ibunya. Dia mengalami yang namanya bagaimana menghidupi dan menikmati kebenaran Tuhan itu ketika mereka bersama. Bagaimana untuk bisa menjadikan anak kita murid Tuhan? Maka orang tua Kristen harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu, kenapa anak-anak sulit menjadi murid Tuhan? Saya pikir kenapa ya? Anak-anak sulit menjadi murid Tuhan. Kenapa anak-anak sulit untuk misalkan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya Kristus? Kenapa anak-anak sulit untuk ke gereja misalkan? Sekalipun saya tidak menutup yang namanya anak boleh berpikir kritis ya. Anak saya itu banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang saya harus memutar otak untuk menjawab. Di usia-usia dia bertanya banyak dan saya tidak berkata gini, udah asal percaya aja. Enggak perlu tanya sama lost step gitu ya. Yang enggak, saya jawab dengan apa yang dia tanya. Tetapi kenapa anak sulit menjadi murid Tuhan? Saya berpikir dan kemudian saya menemukan satu kondisi. Bisa jadi karena orang tua belum menjadi murid Tuhan. Atau orang tua sudah menjadi murid Tuhan, tapi dia tidak punya waktu untuk bersama anak, memuridkan anaknya. Baru sebatas orang tua belum menjadi murid Tuhan, baru sebatas menjadi orang Kristen. Menjadi murid Tuhan tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kalau kita lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan di sini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam bagian ini ayat yang ke-16, kita bisa bagi kepada 4 hal. Seluruh kitab suci bermanfaat untuk pengajaran atau doktrin. Bapak Ibu seringkali perkembangan kekristenan sekarang kalau tidak hati-hati berkata gini, enggak perlu doktrin, enggak perlu pengajaran.
Padahal doktrin, pengajaran adalah warisan yang berharga yang Tuhan kasih untuk gereja. Kita di dalam kekristenan bisa mengajarkan banyak doktrin. Kalau pernah ikut katekisasi, itu doktrin-doktrin dasar. Doktrin tentang Tuhan, doktrin tentang ketritunggalan, doktrin tentang manusia, doktrin tentang Kristus, doktrin tentang gereja, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang akhir zaman. Dan di dalam doktrin-doktrin itu, maka akan mempengaruhi bagaimana kita berjalan. Tuhan memberitahu kita tentang dirinya melalui berbagai pengajaran atau doktrin untuk memandu tindakan dan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau orang Kristen tidak suka doktrin, tidak suka pengajaran, kita bisa tahu hidupnya sehari-hari seperti apa. Kita bisa tahu hidupnya sehari-hari dan tindakan dia lakukan sehari-hari seperti apa. Timotius perlu melanjutkan doktrin-doktrin yang telah dia terima, pengajaran-pengajaran yang dia terima, dan hal ini pun berlaku untuk kita. Kita perlu pengajaran. Saya pernah ngobrol sama anak remaja. Anak remaja kita itu sejak zaman Leseyere itu ada 1 minggu yang namanya Apologetic Week. Jadi berat kan ya? Kalau mau anak-anaknya jadi ini, silakan datang ke remaja. Kalian promosi lah ya. Suatu hari kami rapat tuh. Mereka masih tanya Apologetic Week. Jadi apologetic dengan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian saya bilang gini. Terkadang kita itu hanya diajarkan pengajaran-pengajaran yang muter-muter itu aja. Padahal di dalam kekristenan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang begitu luas. Yang seringkali sangat jarang diajarkan di dalam kehidupan bergereja. Doktrin-doktrin yang begitu banyak hasil dari pergumulan dan penggumulan para bapak-bapak gereja tentang di dalam firman Tuhan dan mereka memikirkan itu dan menghasilkan sebuah pengajaran. Yang diajarkan itu aja. Sehingga saya katakan harus jadi orang Kristen itu berpikir dan suka doktrin. Kemudian yang kedua, seluruh kitab suci bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Pengajaran atau doktrin menunjukkan pada kita apa yang benar dan salah. Kitab suci menegur kita ketika kita salah dalam pikiran dan tindakan. Ini memperlihatkan kesalahan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, yang umumnya kita cari adalah ayat yang kita suka. Ayat yang menghibur kita. Ayat yang menguatkan kita. Makanya kadang kalau orang kesaksian, dia selalu menyaksikan gini. Saya bersyukur hari ini ayat Alkitab menguatkan saya. Menghibur saya. Memberkati saya. Seberapa banyak orang Kristen yang berkata gini, saya bersyukur ayat Alkitab hari ini menegur saya. Sehingga ketika ada ayat yang menegur, kita langsung lewatin. Skip kayak kita main handphone langsung dilewatkan. Padahal ayat Alkitab adalah atau firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, seluruh kitab suci bermanfaat untuk mengkoreksi. Bapak Ibu sebentar ya. Itu mengkoreksi. Itu saya ngubah. Saya majuin, itu sebuah kesalahan, dan kemudian saya perbaiki. Kitab suci, kaget kan ya, kenapa saya turun ya? Nah, kitab suci, firman Tuhan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kata mengkoreksi mengacu pada pemulihan, pada kondisi semula dan semestinya. Dalam literatur Yunani, kata ini digunakan untuk menegakkan benda yang terjatuh, seperti tadi kursi yang tidak lurus dengan kursi yang lain, dan membantu seseorang kembali bangkit saat dia tersandung. Alkitab menyingkapkan dosa kita, dan Alkitab menunjukkan cara memperbaikinya di hadapan Allah. Coba kita lihat Efesus 4 yuk, ayat 28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28.
Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini salah satu ayat di mana kitab suci atau firman Tuhan itu mengkoreksi dan kemudian memperbaiki. Ketika ada yang mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau tidak mencuri lagi, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah dikatakan di sana ayat 28, bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang dilakukan, perubahan itu. Kemudian yang keempat, kitab suci bermanfaat untuk mendidik pada kebenaran. Kitab suci mengajarkan kita menjalani kehidupan yang saleh, hikmat Tuhan dalam seluruh hidup kita. Jika hal itu benar, maka kitab suci melatih kita dan kita tunduk kepada didikan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Saya ingin cerita tentang orang ini. Silakan. Nah, Mike Tyson. Siapa yang tahu Mike Tyson? Tahu kan ya? Dia petinju kelas dunia. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi, seorang wartawan bertanya gini kepada Mike Tyson. Apakah benar bahwa dia bangun pukul 4 pagi untuk berlari? Kita 4 pagi ngapain ya? Belum alarm bunyi. Kemudian wartawan itu tanya, apakah benar kamu bangun 4 pagi untuk berlari? Kemudian Mike Tyson berkata ini, tidak. Pukul 4 pagi, saya sudah berlari. Tapi kamu kan juara dunia, wartawan itu berkata. Mengapa melakukan semuanya ini harus bangun 4 pagi? Kemudian Tyson menjawab gini, itu sebabnya. Saat ini semua lawan saya sedang tidur dan berat badannya bertambah. Jika saya mengetahui bahwa salah satu dari mereka berlari pada pukul 4 pagi, maka saya akan mulai berlari pada pukul 2 pagi. Jika seseorang berlari pada pukul 2 pagi, maka saya akan berhenti tidur untuk saya berlatih. Kemudian dia katakan, itu sebabnya saya tetap di atas. Ini tanggung jawabku, bukan tanggung jawab mereka. Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Mike Tyson ini tanggung jawabku, bukan tanggung jawab mereka. Ini tanggung jawab orang tua untuk menjadi murid Tuhan, bukan tanggung jawab orang lain untuk kita menjadi murid Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Makanya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9, 26-27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berlatih, menguasai diri, berjuang, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita demi anak kita. Untuk kita dan demi orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk semua hal ini. Mengajar, menegur, mengkoreksi, mendidik dalam kebenaran, supaya orang yang berbakti kepada Allah sanggup dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita harus diperlengkapi, diperbuat untuk tugas tersebut melalui kebenaran firman Tuhan. Ini memberi kita kebijaksanaan dan pemberdayaan untuk tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan diperlengkapi. Karena itu Warren Wiersbe pernah berkata gini, semakin baik kita mengenal firman, semakin baik kita mampu hidup dan bekerja untuk Tuhan. Perkataan Warren ini, saya balik. Semakin tidak kita mengenal firman, semakin juga kita tidak mampu hidup dan bekerja untuk Tuhan. Semakin baik kita mengenal firman, semakin baik kita hidup mampu bekerja untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan penginjilan bagi Tuhan. Mempelajari firman bukan hanya sebatas untuk diri kita,
tapi menjadikan diri kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita belajar firman agar Tuhan memakai kita memberitakan kabar keselamatan dan menghibur orang lain. Jika kita tidak dekat pada firman, kita tidak akan diperlengkapi. Dengarkan, hidupi firman, baik pribadi, baik melalui kebaktian. Dengan mempelajari firman, maka kita bisa menjadi alat Tuhan. Sehingga ada satu slide yang saya temukan yang cukup menarik. Ditampilkan. Dikatakan di sana teaching. Di dalam sebuah pengajaran, kita berhadapan dengan dua kondisi ini. To believe, ketika bicara tentang doktrin. Kemudian yang kedua adalah to do, bicara tentang kehidupan. Bapak Ibu, di dalam sebuah pengajaran, kita mempunyai pemahaman. Betul. Kita mempunyai sebuah pengertian. Doktrin itu. Betul. Tetapi di dalam sebuah pengajaran, kita harus menghidupi itu di dalam kehidupan kita. Kalau satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain, ada sesuatu yang salah di dalam sebuah pengajaran yang kita dengar. Bukan pengajaran yang salah, tapi respon kita yang salah. To believe atau doktrin itu bisa kita dapat di dalam ibadah. Di dalam pendalaman Alkitab, seminar. Apalagi beberapa STT sekarang mengadakan seminar teologi itu bisa via online dan free. Beberapa itu free, gratis untuk kita bisa ikut. Kemudian pembinaan jemaat, best class, sekalipun yang datang nggak banyak. Gitu ya. Kemudian baca buku teologi. Nah ini doktrin tuh, selalu kita dengarkan. Tetapi yang kedua adalah to do, yaitu kaitan dengan hidup. Kelompok kecil, menyaksikan Tuhan di tengah kemajemukan. Sehingga saya katakan gini, penginjilan dan pemuritan ada tiga kondisi nih. Kita lihat dari sebelah sana ya, yang ada pedalaman. Penting untuk kita melakukan penginjilan dan pemuritan bagi orang Kristen di pedalaman. Bapak Ibu, saya lihat foto ini ya. Foto ini. Sama foto ini. Ini foto sama nih. Tahun berapa ya kita mission trip waktu itu? 18 ya. Nah ini di Tumiang ya. Ya, di Tumiang. Bapak Ibu, ini sela pertama kali di luar ruangan. Jadi di depan mereka, ini lapangan yang besar sekali, yang kalau kita ingat kalau waktu penyampaian pelayanan di Tumiang, ini lapangan yang jadikan lapangan KKR waktu itu. Sama Telugong, Karawaci, musuh juga ikut. Ini ruang kelas. Waktu itu tidak terlalu banyak karena ada cagup yang kampanye, jadi anak-anak sebagian ke situ. Ini sela pertama, kami pertama kali di ruangan ini nih. Enggak kelihatan sana ya. Nah, pertama kali di ruangan ini, panas sekali. Panas sekali. Kemudian setelah itu momen sela, kami mengajak mereka keluar. Karena panas, tidak ada awan yang gelap. Yalah panas, nggak ada awan gelap lah ya. Nah, tetapi tiba-tiba ketika momen sela, yang terjadi adalah hujan. Hujan deras sekali. Ketika saya melihat itu, bagi saya itu pengalaman spiritual yang Tuhan kasih. Enggak mungkin hujan deras di tengah-tengah terik matahari yang begitu terik waktu itu. Tetapi Tuhan datangkan, turunkan hujan. Bapak Ibu, saya berkata untuk melayani orang-orang Kristen di pedalaman penting untuk kita melakukan penginjilan dan pemuritan. Penting, dan saya bersyukur gereja kita melakukan itu. Tetapi tahap yang kedua adalah ini. Terlebih penting untuk terlebih dahulu melakukan penginjilan dan pemuritan bagi anak-anak kita di rumah. Bahasa saya gini. Kita jangan jaga rumah orang, tapi lupa jaga rumah sendiri.
penting untuk memuridkan anak. Tugas memuridkan anak tidak 100% tugas gereja. Tugas orang tua. Yang sangat penting untuk kita terlebih dahulu melakukan penginjilan dan pemuritan bagi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin ada kerinduan untuk bergerak melakukan penginjilan bila kita belum mengalami proses pemuritan. Next. Kita tidak mungkin bergerak melakukan penginjilan kalau kita belum mengalami proses pemuritan. Saya punya sesuatu. Bapak Ibu, di tangan saya ada mangkok, terus di mangkok ini ada beberapa skrup. Bagaimana skrup ini tanpa saya pegang, tapi bisa terangkat dengan gunting ini? Nggak bisa. Bagaimana caranya? Ada caranya nggak? Ini skrup ya. Ini. Tanpa perlu saya pegang, kemudian ya saya pegang. Tanpa perlu itu, hanya dengan pakai gunting ini. Caranya ada nggak? Ada. Saya perlu sesuatu. Saya dipinjemin nih. Ini apa? Magnet. Bagaimana caranya? Bisa sih langsung dengan cara ini. Bisa. Tetapi bisa cara yang kedua adalah gini. Digosok-gosok, diputar, itu Oreo. Caranya gini. Bagus. Nah, caranya gini. Bapak Ibu, penginjilan juga seperti itu kok. Tuhan bisa langsung memenangkan orang tanpa turut campur tangan kita. Bisa. Misalkan terjadi gempa. Kemarin itu di Maroko ya. Yang tinggal 1.000 orang tuh. Kadang orang berkata dengan peristiwa alam membuat orang bertobat. Bisa sih. Tapi Tuhan terkadang, kalau Tuhan cuma lakukan langsung kayak gini, nggak perlu ada amanat agung untuk kita. Tapi yang Tuhan lakukan adalah dia panggil. Dia panggil si A, dia panggil si B, dia panggil rekan-rekan tim misi, dia panggil orang-orang untuk melakukan misi. Dibentuk dulu nih, dimuridkan. Belajar firman, dan kemudian menghidupi firman, mengajarkan pada anak-anak, kemudian dirinya sendiri dimuridkan, kemudian setelah itu dia diutus untuk menginjili. Bapak Ibu, penginjilan itu sesederhana itu. Kita dimuridkan Tuhan. Kita menjaga keluarga kita dengan kita memuridkan mereka. Baru kita diutus untuk menjaga, memuridkan, menginjili orang-orang di luar sana. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ya seperti tadi, gunting tanpa magnet. Makanya kita pikir, kenapa sulit sekali? Kayaknya dia ini bukan orang yang dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Enggak menang-menang nih, enggak percaya-percaya. Bukan itu, bisa jadi karena kita tidak dipersiapkan dulu, dimuridkan dulu. Sehingga bila kita rindu dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil, maka milikilah kerinduan dan tindakan untuk kita masuk dalam proses pemuritan. Bapak Ibu, gereja kita itu ada beberapa ruang pemuritan, baik komisi maupun bidang. Remaja, ada life group setiap 1 bulan sekali. Pemuda, life group
setiap 1 bulan 2 kali. Pak Sutri ada Magicom 1 bulan sekali. Caleb ada kelompok kecil 1 bulan sekali ya. Ya kan ya, karena Caleb 1 bulan sekali. Nah, saya mau cerita Pak Sutri deh, karena pemuda saya sudah lost step sekarang. Kalau remaja kapan-kapan saya cerita. Ya. Intinya remaja apologetik lah ya. Nah, Pak Sutri, saya mulai dipercayakan di Pak Sutri itu mulai Juni. Dan saya masuk di Magicom. Namanya juga Magicom, jadi nama-nama kelompok kecil di Pak Sutri itu nama-nama nasi. Jadi saya masuk pertama kali di nasi tumpeng. Slide, nasi tumpengnya mana? Lapar nih. Oke, nah nasi tumpeng itu saya ada konektornya, ada pemimpin kelompoknya, Bu Tirsa dan Pak Ferdi. Jadi saya masuk di situ, saya jadi anggota di situ. Jadi saya belajar jadi seorang murid di situ. Bagi saya hamba Tuhan juga perlu belajar jadi murid. Jangan hanya jadi guru, saudara. Saya belajar jadi murid. 1-2 kali saya sudah di situ dan kemudian saya diminta untuk membentuk Magicom baru. Nasi Bogana. Bogana itu ada singkatan. Nah, nanti aja tanya sama mereka ya. Karena Inggris, jadi saya nggak tahu. Harus tulisan. Nah, nasi Bogana ini saya mimpin. Nah, itu nasi Bogana itu di bawah. Jadi Bogana ini pasangan Pak Sutri yang masih muda ya, kecuali saya. Mereka baru nikah 3 tahun, berapa bulan seperti itu ya. Jadi dan kami punya konsep terbuka di dalam, tertutup di luar. Jadi bisa cerita apapun dan kemudian tidak boleh cerita di luar tentang apa yang diceritakan di dalam. Bapak Ibu, saya pribadi menikmati proses pemuritan itu. Saya sebagai murid dan kemudian saya sebagai konektor. Bercerita, bertumbuh bersama. Dan bagi saya itu penting tuh. Nanti mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan khotbah di sini mungkin bisa cerita tentang keindahan dalam pemuritan di gereja kita. Dan kami bisa, KTB itu bisa 3 jam, 4 jam. Dan kadang itu waktu yang apa ya, tidak kerasa di dalam waktu itu. Pernah satu kali kami Magicom di satu tempat tutup tuh. Jam 9 udah tutup. Pindah ke tempat yang lain. Sampai jam berapa? 11 malam. Dan kami nikmati. Bapak Ibu, setiap orang Kristen kalau ingin jadi penginjil, menginjili, harus mau dimuridkan. Sehingga akhirnya saya di dalam refleksi teologi saya berkata gini, bila kita menghargai kabar baik yang telah Tuhan berikan, maka bentuk penghargaan kita adalah dengan mau dimuridkan, menjadi murid. Bila kita mau dimuridkan, maka Tuhan perlengkapi kita dengan kompetensi untuk memberitakan kabar baik, yaitu memuridkan. Doa saya biarlah di bulan misi ini adalah momentum kita untuk bermisi dan mendukung pelayanan misi. Karena misi itu perlu dukungan besar dari kita. Tetapi kita jangan lupa untuk tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita adalah menjadi murid Tuhan, dimuridkan agar dengan status sebagai murid, maka kita siap menjadi pemberita Injil Tuhan yang punya kompetensi dipakai untuk melayani Tuhan. Kita berdoa. Inilah setiap kami, ya Tuhan. Kami bersyukur di bulan misi ini, kami diingatkan pentingnya untuk bermisi. Tetapi biarlah kami juga diperlengkapi sebagai murid-murid Tuhan. Memperlengkapi anak-anak kami, memperlengkapi diri kami sebagai murid Tuhan. Sehingga kami dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan sama Jacqueline.